Halo teman-teman semuanya. Nah, di video-video saya sebelumnya banyak yang ngomongin energi, terutama energi mekanik ya, potensial, kinetik. Nah, tapi sebelumnya saya belum bikin video pembukanya ya mengenai energi secara umum. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar ringkasan materi IPA dan kemudian pengantar juga untuk energi potensial dan kinetik ya, supaya kamu makin mantep belajar energinya. Oke, kita mulai dari pendahuluannya. Apa yang disebut dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Usaha yang dimaksud adalah usaha secara fisika ya. Jadi ada daya, ada juga perpindahan. Satuan SI untuk energi sama dengan satuan SI untuk usaha, yaitu Joule. Joule sendiri artinya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Bentuk energi antara lain ada energi mekanik ya, di dalamnya ada energi potensial dan energi kinetik, kemudian energi bunyi, energi cahaya, energi panas, energi kimia, energi nuklir dan juga energi listrik. Energi dapat mengalami perubahan bentuk ya, contoh dari energi listrik menjadi energi bunyi. Seperti apa itu? Speaker ya, speaker. Terus contoh bentuk energi ini, energi bunyi dimiliki oleh semua sumber bunyi. Apa sih sumber bunyi itu ya? Semua benda yang bergetar ya. Ada bunyi yang bisa didengar oleh manusia, ada juga yang enggak. Energi cahaya ya, energi cahaya matahari bisa, ini typo ya karena autocorrect, bisa dimanfaatkan untuk proses fotosintesis ya. Jadi di dalam proses fotosintesis itu mengubah yang bentuknya semula adalah zat hara dan klorofil dan macam-macam diubah menjadi makanan. Kemudian energi panas dari setrika misalnya dapat memanaskan dan merapikan pakaian. Energi nuklir yang bisa menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang besar ya. Cuman memang ada resiko yang besar juga. Tapi kalau misalnya ini bisa dikerjakan dengan rapi, dengan sangat-sangat aman, maka ini akan menjadi sumber energi yang sangat murah ya. Energi kimia yang disimpan dalam baterai yang menyediakan energi bagi smartphone kita ya, makanya kita juga beli powerbank ya, supaya bisa menyimpan energi kimia lebih banyak. Energi kimianya nanti akan diubah menjadi energi listrik kan, untuk memberikan daya atau energi juga bagi handphone kita. Energi listrik mungkin adalah bentuk energi yang menyediakan energi yang paling berguna ya untuk berbagai alat, bisa diubah menjadi macam-macam. Energi potensial dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian seperti air terjun misalnya, atau benda yang tergantung, atau benda yang diletakkan pada suatu ketinggian. Misalnya buku ditaruh di atas rak, itu punya energi potensial. Energi kinetik dimiliki oleh benda yang lagi atau tengah bergerak. Nah, kemudian energi mekanik yang sudah banyak videonya. Energi mekanik ini dalam suatu peristiwa ya, benda yang sama, peristiwa yang sama, nilainya selalu sama atau mengalami kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu sama dengan EP atau energi potensial di sebuah titik ditambah energi kinetik di titik yang sama. Benda yang sama, peristiwanya sama. Oleh karena itu pada kasus ini atau kasus yang disebutkan tadi, energi potensial diubah menjadi energi kinetik, atau bisa juga energi kinetik akan berubah menjadi energi potensial, sementara energi mekanik pada titik yang sama adalah sama. Nah, mungkin susah ya dimengerti ya, pakai gambar aja. Oke, kayak gini. Ini ceritanya sepedanya nggak dikayuh ya. Jadi orang ini sudah jalan dulu, kemudian dia berhasil melewati tanjakan ini ya. Ini kartun gambarnya, jangan dipikir terlalu serius, ilmunya saja. Oke, bagian ini titik sini ya. Ini kan dia naik nih. Kalau naik dia punya ketinggian, berarti EP-nya akan bertambah. Sementara kalau naik kecepatannya berkurang dong, maka EG-nya juga berkurang, tapi energi mekaniknya tetap. Di puncak EP-nya akan paling besar, yaitu maksimal atau pastilah sama dengan energi mekaniknya, karena EK-nya itu 0 di sini. Di sini dianggap dia sesaat tidak punya kecepatan ya, energi mekaniknya tetap. Kemudian di sini karena turun, EP-nya pasti turun. EP-nya turun,
berubah menjadi energi kinetik, sementara energi mekaniknya tetap. Oke, contoh yang lain. Oke, nanti gambar ini juga akan kita pakai untuk melanjutkan yang pembahasan energi mekanik ya, yang part ketiga. Kita pakai ini, saya bagi menjadi dua ya, di ujung, di awal gerakan dia diam, kemudian dia nanti berakhir di sini. Bagaimana kalau analisanya di A, B, sama C? Oke, di pertama dia udah punya ketinggian, di mana dia diam, berarti dia ketinggiannya maksimal, di mana EP maksimal atau bahkan akan sama dengan nilainya energi mekanik. Energi kinetiknya 0 karena dia diam, ya. Kan EP itu EP tambah EK sama energi mekanik ya. Jadi kondisinya seperti ini. Tapi kalau kamu mau mengabaikan energi mekanik dan konsep hitungannya, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau dia di tempat awal diam, punya ketinggian, EP-nya maksimal, EK-nya 0, gitu ya. Oke, berikutnya di titik B ini, dia kan udah turun, pasti dia makin cepet dong. Sehingga EK-nya bertambah, EP-nya kan makin pendek, jadi dia berkurang, sementara EM-nya tetap. Dan bisa ditebak dengan sini, C, dia ketinggiannya 0, berarti EP-nya 0, energi kinetiknya maksimal. Sementara nilai EM dari awal sampai akhir tetap. Jadi kita ulang ya, di awal gerakan, EP maksimal, EK 0. Di tengah gerakan, karena dia makin turun, EP-nya berkurang, EK-nya bertambah. Di akhir gerakan, karena dia ada di dasar, EP-nya 0, EK-nya maksimal. Oke, berikutnya. Energi potensial. Yang pertama, nilainya bergantung pada massa benda atau simbolnya M. Kemudian percepatan gravitasi. Dan ketinggian, yaitu simbolnya H. Dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H. Semakin tinggi posisi benda, maka makin besar energi potensialnya. Langsung contoh aja. Sebuah bola masanya 300 gram disimpan di atas lemari setinggi 150 cm. Jika percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, jangan bingung, ini sama aja dengan 10 meter per second kuadrat. Hitung besarnya energi potensialnya. Oke, kita langsung pakai rumus saja. EP sama dengan MGH. Cuman hati-hati, di sini satuannya banyak yang belum. Satuan sistem internasional, yaitu ini 300 gram, ini 150 cm. Kalau ini udah SI ya. 300 gram kali 10 Newton per kilogram kali 150 cm. Satuannya enggak nyambung. Kita ubah dulu. 300 gram dibagi 1000 menjadi kilogramnya, yaitu 0,3. 150 cm dibagi 100 akan menjadi meter, 1,5. Ini kali ini 3, 1,5 tetap, nilainya adalah 4,5 Joule. Gampang ya. Cara yang kedua nih, bukan cara kedua, soal kedua. Sebutir buah tergantung pada ketinggian 2 meter, jadi di pohonnya memiliki energi potensial 15 Joule. Berapa massa buah itu? Oh, yang ditanya massa kali ini. Jangan masalah, gampang aja. EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensialnya 15 Joule. Massanya supaya nggak ambigu dengan satuan, saya ganti dengan huruf X. 10 meter per second kuadrat, ya karena sama aja dengan Newton per kilogram ya, jadi udah SI. Ketinggiannya 2 meter. Sehingga ini kali ini 20 ya. Jadi X ini sudah pasti 15 Joule dibagi dengan 20 kg. Ya. Ini kalau kita bagi 5 bagi 5, 3 dibagi 4. Desimalnya adalah 0,75 kg. Nah, untuk mau ditanyakan M-nya, mau ditanya G-nya, H-nya, ya kurang lebih sama aja caranya. Kita lanjutkan ke energi kinetik. Energi kinetik nilainya bergantung pada massa benda dan juga kecepatannya. Nah, kelajuan atau kecepatan, kalau misalnya geraknya lurus, ya sama aja. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, kelajuan atau speed dan kecepatan atau velocity. Untuk gerak lurus, maju, nilainya sama. Jadi mau pakai kecepatan, mau pakai kelajuan sama aja. Rumusnya, EK ya, ini maaf typo. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ini saya tutupin. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Tenang, nanti pembahasannya betul. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka
energi kinetiknya juga makin besar. Sorry ya, ini Eka. Oke, ini contohnya betul untungnya. Sebuah anak panah bermasa 200 gram melesat dengan kecepatan tetap 30 meter per second. Hitunglah energi kinetiknya. Langsung aja. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Tuh, benar sekarang ngetiknya. Tadi kan salah ya. Sama dengan setengah. Nah, masanya ini kan 200 gram. Bagi 1000 dulu jadi kilogram. Kalau udah kilogram ya nggak usah diapa-apain. Setengah kali 0,2 dikalikan 30 meter per second dikuadratkan. Ya, harus dikuadratkan terlebih dahulu. Kalau nggak salah nanti. Oke, setengah dari 0,2 adalah 0,1, 30 kali 30 adalah 900. Ini kali ini sama dengan tinggal nolnya hilang 1 ya, 90 Joule. Oke, masih ada satu soal terakhir, masih mengenai energi kinetik. Sebuah mobil bermasa 1 ton bergerak dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Hitung energi kinetiknya. Nah, di sini baik massa maupun kecepatannya nggak SI. Tapi ya nggak apa-apa, tetap gampang. 72 km per jam ini kita ubah menjadi meter per second ya. Kilometer jadi meter kali 1000, jam per second kali 3600. Kamu ribet? Pakai ini. 72 kali 5 per 18. Angka ajaib. Sebenarnya bukan ajaib sih, itu jamnya perbandingan dari yang tadi 1000 dibagi 3600 gitulah. Jadi mau gampangnya mah kilometer per jam jadi meter per second kali 5 bagi 18. Ya, 72 bagi 18 itu kan 4, 5 kali 4, 20 meter per second. Baru dimasukkan rumus kayak tadi. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Masukin. Setengah kali 1000. 1000 dari mana? 1 ton itu kan 1000 kg. Masukin 1000 kg. Kemudian yang dikuadratkan adalah 20 meter per secondnya. Jadi jangan 72 dikuadratin, salah pasti. Oke, setengah kali 1000 ini 500. 20 kali 20 itu 400. 500 kali 400 itu 200.000 ya, nolnya 5. Tuh. Oke teman-teman, cukup ngebut penjelasan karena ini kan judulnya juga ringkasan. Semoga pemahaman kalian mengenai energi makin bagus, makin jago, makin bisa lah pokoknya. Dan semoga bermanfaat pokoknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.